Ini adalah cerita tentang permainan anak-anak di Korea Selatan yang diangkat sebagai permainan serius orang-orang dewasa dengan hadiah puluhan miliar. Permainan ini disebut dengan Squid Game. Game dimulai ketika seorang pria malang yang ditimpa berbagai kesialan bertemu dengan seorang pria yang mengajak bermain game sederhana. Apabila pria malang itu menang, ia mendapatkan uang tunai. Namun apabila ia kalah, ia mendapat tamparan. Seusai permainan sederhana ini, kemudian pria malang mendapatkan undangan unik untuk mengikuti game selanjutnya. Pria malang tersebut menyetujui untuk bergabung dalam game. Kemudian ia dijemput mobil dari tim penyelenggara. Ketika memasuki mobil, segera mendapatkan gas tidur, dan ketika bangun, pria malang itu sudah berada di camp game sesungguhnya dengan ratusan peserta lainnya. Para peserta diawasi oleh semacam panitia penyelenggara yang berpakaian aneh dan membawa senjata. Permainan segera dimulai dengan panitia menjelaskan peraturan permainan. Kemudian para peserta mendaftar secara manual dan menyetujui perjanjian. Para peserta mengambil foto profil lalu berjalan melalui tangga warna-warni. Para peserta memasuki lapangan. Game pertama dimulai, pintu keluar terkunci. Permainan ini disebut lampu merah, lampu hijau. Lampu merah berarti diam dan lampu hijau boleh bergerak maju. Dalam waktu 5 menit peserta harus sampai garis putih. Sayangnya peserta baru tahu ketika melanggar aturan permainan, maka peserta ditembak mati. Para peserta ketakutan namun juga tidak bisa mundur. Akhirnya peserta terpaksa mengikuti permainan tersebut. Sebagian tertembak dan tereliminasi, sementara yang lain lolos dan berhasil melalui garis. Usai permainan pertama dari jumlah 456 peserta, hanya tersisa 201 peserta. Para peserta panik, permainan dapat dihentikan dengan perolehan mayoritas voting. Akhirnya dengan pilihan dari seorang kakek, permainan dihentikan. Para peserta dipulangkan, namun kerasnya dunia dan lilitan hutang menimpa para peserta dan menjadikan para peserta kembali ke camp tersebut karena tergiur hadiah puluhan miliar tunai bagi pemenangnya. Permainan dilanjutkan. Sebelum permainan dimulai, para peserta membentuk kelompok untuk saling mendukung. Permainan kedua dimulai, para peserta memilih simbol lalu mendapatkan sebuah cup tertutup. Ketika cup tertutup dibuka, terdapat sebuah gambar. Peserta diharuskan memotong gulali sesuai gambar tertera. Namun apabila gambar pada gulali pecah, peserta tereliminasi. Para peserta mencoba menyelesaikan permainan. Sebagian tereliminasi dan sebagian dapat melewati permainan tersebut. Para peserta yang lolos melalui tangga warna-warni dan kembali ke camp. Mereka menyaksikan celengan besar yang terisi uang tunai miliaran. Uang itu terus bertambah sesuai dengan jumlah peserta yang tereliminasi. Kini peserta tinggal 106, sementara uang terus bertambah. Sebelum permainan ketiga dimulai, saat waktu istirahat tiba, terjadi keributan. Para peserta banyak yang tereliminasi. Permainan ketiga dimulai, para peserta melewati tangga putih dan diarahkan pada suatu ruangan. Mereka diminta membuat tim dengan 10 orang peserta. Setelah tim terbentuk mendapatkan undian maju, permainan kali ini adalah tarik tambang. Bagi tim yang menang, nyawa mereka selamat dan dapat melanjutkan game berikutnya. Sementara yang kalah tereliminasi. Ketika kembali ke camp, penghitungan peserta menunjukkan sisa peserta saat ini adalah 40 peserta dengan jumlah hadiah 41 miliar. Hari berikutnya, seorang peserta kencing di celana. Namun pria malang itu membantunya dengan memberikan jaket untuk menutup bekas kencing Pak Tua. Para peserta digiring ke ruang putih. Peserta diminta membuat pasangan untuk permainan berikutnya. Semua peserta telah mendapatkan pasangan, namun satu wanita buangan tersisa. Permainan keempat dimulai. Setiap peserta mendapat kantong berisi kelereng. Peserta harus mendapatkan kelereng pasangannya dengan sebuah permainan. Sementara peserta yang kehabisan kelereng tereliminasi. Para peserta memulai permainan mereka. Segera di antaranya ada yang tereliminasi, sementara yang lain lolos untuk babak berikutnya. Dalam permainan ini, pria tua tereliminasi, sementara pria malang melaju pada permainan selanjutnya. Sisa peserta 17 orang dengan hadiah 43 miliar.
Para VIP datang, mereka adalah penikmat permainan mematikan ini. Salah seorang peserta tereliminasi di luar permainan, kini tinggal 16 orang peserta saja. Selanjutnya peserta melalui tangga warna-warni menuju ruangan putih. Mereka menentukan nomor peserta. Permainan kali ini adalah melewati jembatan maut. Peserta harus melewati jembatan kaca. Di antara pijakan kaca itu ada kaca yang rapuh. Permainan dimulai, para peserta mulai melangkah maju. Peserta mulai berjatuhan dan tereliminasi. Permainan terus berlangsung sampai akhirnya 3 peserta berhasil melalui jembatan maut itu. Namun kaca-kaca itu meledak dan serpihannya mengenai para peserta yang lolos. 3 peserta terakhir melewati tangga warna-warni. Mereka mendapatkan pakaian baru, namun saat berganti pakaian seorang peserta terluka di perutnya. Para peserta mendapat jamuan makan. Seusainya mereka kembali ke camp dan beristirahat. Namun peserta dengan luka di perutnya gugur karena tidak memperoleh perawatan. Kini tinggal 2 orang peserta. Permainan ke-6 sekaligus permainan terakhir. Ini puncak Squid Game. Peserta memasuki lapangan Squid Game. Aturannya salah satu peserta jaga, yang lain berlari dari satu sisi menuju segitiga pucuk. Permainan dimulai. Permainan sengit hingga peserta saling adu fisik. Namun ketika pria malang hendak memenangkan permainan itu, pemain lain memilih menyerah dan bunuh diri. Akhirnya pria malang berakhir sebagai pemenangnya dengan hadiah 46 miliar untuknya. Cerita ini diakhiri dengan plot twist bahwa seorang kakek yang menjadi salah satu peserta permainan ini adalah penyelenggaranya. Di akhir cerita, sang kakek mengundang pria malang dan menceritakan segalanya. Bahkan sang kakek merasa aneh karena pria malang itu tidak menggunakan uang hadiahnya sama sekali.